Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sempati semua, hari ini ketemu lagi nih sama kita di podcast Sempati TV. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Sosok yang paling ditakutin nih kayaknya di SMA 4. Tidak lain tidak bukan adalah Sensei Paulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita bakal ngebahas nih tentang peraturan di sekolah SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, khususnya nih Sensei, bagi kita nih yang siswa baru di SMA 4, kan kita pengen tahu nih Sensei peraturan apa yang ada di SMA Negeri 4. Nah, Jo mau nanya nih Sensei, kalau jam masuk ke sekolah itu jam berapa Sensei? Jam masuk sekolah kita sama dengan sekolah lain rata-rata di Bukit Tinggi, yaitu jam 7.30. Nah, kalau ada keterlambatan gimana tuh Sensei? Ya terlambat ya? Iya. Jangan sampai ya. Jadi untuk toleransi keterlambatan kita berjenjang. Jika terlambatnya hanya 5 menit, artinya kalian datang sampai jam 7.35, kalian tidak akan melewati apapun di piket, langsung aja pergi ke kelas. Tapi jika kalian dari jam 7.36 sampai jam 7.45, maka kalian akan diproses di piket bersama dengan tim disiplin, dan nanti jam kedua baru masuk ke kelas. Sedangkan siap-siap ya. Jika lebih dari jam 7.45, artinya kalian datang jam 7.46, maka kalian dikembalikan ke rumah dengan membawa surat kontrol dari sekolah yang harus dikembalikan keesokan harinya. Jadi disuruh pulang ya Sensei? Dipulangkan lah. Jadi nggak masuk. Dia masuk, hitungannya hari itu dia alfa. 745 ya, 745 ke atas. 745 ke atas. Nah, kalau misalnya Nisa nih Sensei, ada sakit atau mau izin gimana tuh Sensei? Untuk sakit itu masalah ketidakhadiran kalian, tentu yang namanya manusia seperti itu biasa ya. Jadi untuk sakit itu jika kalian sakitnya 1 hari, boleh dengan surat keterangan sakit dari orang tua saja. Tapi jika lebih dari 3 hari, maka itu harus dilampirkan surat keterangan dokter. Untuk sakit, izin yang surat ditulis itu hanya berlaku 1 hari. Jadi kalau izinnya 2 hari, bikin suratnya 2 kali. Kalau udah seminggu nih Sensei, ada nggak dari teman-teman buat ngeliat yang sakit? Kalau misalnya sakitnya udah lama gitu kan, itu tergantung bagaimana kesepakatan di kelas kalian. Cuman dalam kondisi sekarang pandemi ini biasanya kita tidak menjemur. Nah, ngomong soal pandemi nih, Sensei. Jadi kan sekarang itu kita masih dalam keadaan pandemi. Tambah lagi sekarang lagi PPKM, kita sekolah diwajibkan untuk online. Nah, kalau misalnya nanti ini udah berakhir nih PPKM-nya, kita tuh sekolahnya kayak apa sih sistemnya? Apakah pakai shift atau gimana? Karena ini kan kita lagi suasana pandemi. Jadi kemarin dari hasil pembicaraan antara wakil-wakil dengan kepala sekolah, untuk setelah kondisi PPKM ini, sementara kita seandainya offline, kita akan pakai sistem setengah shift. Jadi 1 minggu. Jadi untuk yang di sekolah kita ngejalaninnya dengan cara tatap muka di kelas. Untuk yang di rumah kita kan ada beberapa tugas dalam bentuk daring, penugasan. Itu jadwal 1/1 jam pelajarannya dikurangin misalnya. Jadwal per jamnya kalau misalnya di tahun pelajaran sebelumnya kita memakainya 30 menit, tapi untuk tahun ini nanti akan dibicarakan kembali. Nah, kalau udah mulai, misalnya udah sekolah shift kan Sensei, mungkin kan ada tuh beberapa murid yang bakal ke sekolah tuh pakai kendaraan Sensei. Pakai angkot gitu ya? Kendaraan pribadi. Bawa motor boleh nggak Sensei? Bawa motor, ya kita juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya sekolah kita memang agak sedikit berbeda dengan sekolah yang lain. Jadi makanya untuk peraturan di SMA 4 sendiri, kita sedikit melonggarkan mengenai kendaraan. Boleh kalian membawa sepeda atau sepeda motor. Nah, kalau mobil? Kalau mobil, Nggak boleh. mobil tidak boleh memasuki pekarangan sekolah. Jadi tapi untuk yang memakai motor juga kalian harus tetap memperlihatkan juga keselamatan kalian, membawa helm, atau juga ada identitas yang harus kalian bawa. Karena kebetulan mungkin kalau misalnya kita hitung itu sepertinya kalian banyak juga yang belum punya SIM. Iya, sama masih 16 tahun. Jadi makanya Masih 15 nih. setidaknya untuk kendaraan kalian tolong
ya, maksudnya STNK, kemudian spion juga kayak gitu, jangan racing. Wah, jangan sih. Apa nih selanjutnya? Baju, oh ya tentang baju nih Sensei. Peraturan tentang baju gimana? Apa aja? Baju seragamnya, waktu kalian daftar ulang kan kemarin ada tuh dipasang poster ya. Ada. Jadi untuk baju, untuk Senin Selasa kita memakai bajunya putih abu-abu. Kemudian hari Rabu dan Kamis itu batik. Hari apa lagi ya? Hari Hari Jumat. Untuk hari Jumat untuk perempuan itu baju kurung, sedangkan untuk laki-laki kayak baju telur dalaman kayak baju koko gitu. Hari Sabtu baru kalian pakai pramuka. Dan ada satu baju lagi, yaitu baju olahraga yang kalian pakai hanya untuk pelajaran olahraga saja. Jadi meskipun hari Rabu misalnya nih ada pelajaran olahraga, itu bukan berarti dari pagi sampai sore kalian pakai baju olahraga ya. Jadi pas olahraga aja kalian pakai. Tapi kalau misalnya jam olahraganya pagi gimana Sensei? boleh. Jam pertama gitu Sensei. Boleh, jam 1, 2, Iya. 3 olahraga. Jam keempat kalian udah pakai baju yang harian lagi. Tapi kalau bukan jam 1, jam pertama misalnya Sensei Harus pakai baju sesuai hari. Pokoknya intinya baju olahraga hanya dipakai untuk Pas jam olahraga. pelajaran olahraga saja. Kalau ada misalnya hari Rabu nih Sensei, masih pakai baju putih abu-abu, ada sanksinya nggak sih? Biasanya untuk tahap awal kita tegur dulu, karena kalau misalnya baru kalian tapi kalau misalnya kelas 11, 12 itu udah bukan alasan lagi. Tapi kalau kelas 10 bisa jadi kalian belum beli baju kan. Iya. Biasanya kita tanya dulu kenapa nggak pakai baju seperti itu. Cuman tetap aja dipantau karena bagaimanapun juga kondisi saat ini juga tidak memungkinkan semua baju sudah dipakai semua. Tapi rasanya kalau sekarang kalian ini kan udah mulai nabung nih, rasanya pas nanti kita masuk sekolah mungkin baju kalian udah lengkap semua. Nah kalau untuk lambang sekolah gimana tuh Sensei? Untuk lambang sekolah antara laki-laki dan perempuan kita bedain. Oh ya, mengenai baju tadi, yang perempuan itu hari Senin Selasa bajunya ada kancingnya di sini. Iya. Jadi bukan baju kurung. Jadi untuk lambang yang perempuan itu dipasangnya di jilbab untuk lambang OSIS, kemudian bendera Indonesia, nama. Tapi untuk misalnya di sini nama sama ada logo sekolah. Iya. Untuk lokasi sekolahnya dipasang di tangan sebelah kanan. Tapi kalau untuk laki-laki sama letaknya cuma di baju. Yang di kiri kelas ya? Untuk penentuan kelas 1, 2, 3-nya itu di sebelah kiri. Yang baju pakai lambang tuh cuma 2 baju kemarin ya Sensei? Kalau laki-laki ya. Oh iya, laki-laki. Kalau perempuan kan karena di jilbab maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu ada. Nah kalau misalnya Nisa pakai baju kurung nih Sensei, bukan baju yang ada kancing gitu, gimana tuh Sensei? Waduh, itu artinya Nisa melanggar ya kan? Iya. Kayaknya ada niat di Sensei. Tuh ada niat nih, jangan ada niat. Pokoknya niatkan yang baik-baik aja. Iya. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran seperti itu, tentu saja semuanya akan melalui tahapan proses. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya tidak melakukan pelanggaran. Nah, kalau kalau Najwa bawa alat elektronik boleh nggak Sensei? Seperti HP, laptop gitu boleh Sensei? Dikirain tadi kulkas nih. TV mau dibawa. Kalau yang alat rumah tangga enggak, tapi kalau misalnya gawai kayak gitu yang bisa dipakai untuk mendukung pembelajaran di SMA kita diperbolehkan membawa ya. Karena kebetulan di setiap tonggak kita juga ada beberapa ilmu yang bisa kalian dapat yang hanya bisa dipakai kalau misalnya kalian punya alat elektronik QR code. Oh, Jadi mungkin beberapa siswa sekarang ada yang aduh bawa buku berat kayak mana tapi mau nambah ilmu. Jadi kalian tinggal scan QR aja. Makanya untuk alat elektronik seperti itu, laptop atau misalnya handphone, kita boleh membawanya, cuman pengoperasiannya saja yang dibatasi. Jika dalam kondisi belajar dan tidak ada instruksi dari guru, maka itu tidak diperkenankan. Berarti misalnya tiap hari boleh dibawa, berarti dalam tas saja ya Sensei. Misalnya untuk dipakai. diperluin. Iya, kalau misalnya dibawa buat pulang misalnya mesen kendaraan online gitu kan, berarti boleh kan Sensei dibawa saja, tapi tidak dipakai. Nah, kalau dipakai saat jam pelajaran itu yang jadi masalahnya. Jika seizin guru, oke. Tapi jika tidak ada izin guru, maka HP itu atau misalnya laptop itu akan disita, kemudian dijemput sama orang tua kalian. Soal seragam tadi Sensei, siswa boleh nggak pakai aksesoris kayak gelang gitu Sensei? Kalau misalnya aksesoris, sebenarnya kalau misalnya niat kalian untuk belajar kan aksesoris itu tidak mendukung untuk pembelajaran kalian.
Makanya kalau saya sarankan sih tidak. Berarti kalau yang di bawah disita ya sensei? Dipinjem lah ya. Oh, iya. Kalau Kita yang koleksi lah ya. kalau yang cewek-cewek nih sensei kan banyak yang misalnya pakai lip tint atau make up gitu sensei. Dihukum atau gimana sensei? Ya biasanya hal seperti itu juga akan diproses. Karena toh kalian datang ke sekolah mau pakai make up, mau pakai maskara atau enggak, yang akan kalian pakai itu ya bukan itu. Tapi terkadang kalian lupa pensil, penghapus, Iya. nggak kebawa. Iya. Tapi lip tint bedak kebawa. Jadi kalau misalnya yang aksesoris itu, seandainya kita ada razia maka barang itu akan dikumpulkan. Kalau jam olahraga kan panas-panasan nih sensei, boleh nggak bawa sunscreen gitu sensei? Buat Kalau- melindungi muka dari matahari. Sebenarnya kalau misalnya niat seperti itu kan sebenarnya bisa kalian pakai dari rumah ya. Iya. Ketika membawanya ke sekolah, nah itu dia. Sama dengan gawai tadi, kalian membawa ke sekolah boleh, tapi pengoperasiannya yang dibatasi. Begitupun dengan kosmetik, kalau misalnya hanya sekedar untuk pelindung diri saja, pakai di rumah. Tapi kalau misalnya udah masuk ranahnya bergaya, maka itu yang agak sedikit dipertanyakan, ini anak mau belajar atau mau dandan sih? Nah, sensei sekarang kan bagi cowok-cowok nih kayak Arin ya. Nah, rambut biasanya kan yang ditakutin nih di sekolah, beda-beda peraturannya tiap sekolah. Kalau di SMA 4 sendiri gimana sih peraturannya? Rambut ya, sebenarnya mungkin ada beberapa statementnya siswa yang bilang kayak gini, apa sih hubungannya antara rambut itu sama pembelajaran? Gitu kan ya. Termasuk Banyak Arik. yang tapi ini biasanya juga gitu, karena saya juga hal seperti ini saya bukan cuma di negara kita aja gitu kan, di negara orang lain juga sama, kayak ada razia kayak gitu tuh biasa aja. Kebetulan saya juga pernah gak kohomong namanya kalau kunjungan sekolah di Jepang itu. Jadi di Jepang juga ada pemeriksaan kelengkapan siswa, kayak rambut, baju kayak gitu juga. Jadi di Indonesia di sekolah kita untuk rambut kita nggak se-strength itu kali. Kita bukan sekolah yang harus ukuran rambutnya 012 atau seperti apa, tapi yang jelas simetris dan rapi. Kalau trennya saat ini kan biasanya anak-anak itu rambutnya tuh ini nggak ada ya, Berarti ini salah ya sensei? Nanti kan kalau masuk sekolah potong ya. Potong. Botakin. Jangan botak juga. Botak juga enggak juga gitu. Kita udah sampai sana. Cuman kalau bisa ya rapi, paling tidak yang namanya rapi itu di sebelah sini ya tidak terlalu lewat banyak Panjang dari gitu. Ada yang sampai bawah alis gitu. Iya, tapi ada juga zaman sekarang nih banyak anaknya yang disini rambutnya kan. Terus ntar pas kita angkat, ya Allah, tinggi amat. Dibikin poni gitu. Jadi makanya pokoknya intinya kalau misalnya rapi itu nggak panjang-panjang banget, nggak botak-botak banget juga. Kalau diginiin rambut kalian udah oke. Misalnya udah ada peringatan nih sensei pas awal kan. Nah pas hari kedua masih panjang sensei rambutnya. Sebenarnya kalau misalnya peringatan itu kan sudah ditata tertib yang dibagiin ketika kalian daftar ya. Apalagi ditambah dengan podcast ini nih. Jadi kalau misalnya ada yang masih datang ke sekolah dengan rambut yang panjang juga, terpaksa kalian meminta saya jadi tukang pangkas. Tukang pangkas dadakan. Tukang pangkas dadakan. Nah, karena ngomong tentang rambut nih sensei, kalau yang cowok pakai pomade boleh nggak sensei? Makai ya, Iya, dari rumah dipakai ya. pomade boleh nggak, sensei? Sebenarnya gimana ya, bingung juga nih ngejawabnya. Sama halnya mungkin kayak pakai parfum. Iya. Ketika kalian memakainya dari rumah ya silakan saja. Tapi biasanya pomade itu kan dipakai untuk bikin rambutnya kayak gini ya. Jadi kalau rambutnya udah rapi, rasanya mungkin tidak akan pakai. Tapi kalau mau pakai juga ya silakan lah. Kalau Tapi nggak boleh bawa ke sekolah. Enggak. Tentang rambut juga nih sensei. Aduh. Buat cewek harus wajib pakai anak jilbab ya sensei di dalam. Sebenarnya kan kalau kita melihatnya rapi kan, ketika apa sih fungsinya sebuah jilbab itu cuma untuk nutupin kepala doang atau apa. Jadi kadang-kadang ini yang lucunya ya, udah pakai jilbab tapi ini rambutnya kemana-mana. Terus ada satu lagi mungkin untuk perempuan yang kadang-kadang kita nggak nyaman, udah pakai jilbab tapi rambut di belakangnya juga kemana-mana. Jadi makanya untuk kalian sebagai siswa tolong lah berpenampilan layaknya sebagai siswa. Biar rapi pakai anak jilbab gitu. Kewajiban sih nggak ada, cuman ya dari segi kerapihan mungkin jauh lebih baik seperti itu dilaksanakan. Iya. Biar nggak mengganggu pelajaran juga. Kadang kan kalau belajar gini-gini. Iya, belajar guru nerangin, Gini-gini tiup-tiup. Sibuk ya?
sibuk sendiri. Aduh, ngomong soal rambut nih tadi Sensei, kan biasanya ada beberapa cowok yang rambutnya lumayan panjang nih, bawa sisir nih, boleh nggak? Sisir gitu. Biar rapi terus gitu kan, sisir-sisir. kalau misalnya mau nyisirnya setiap saat sih saya keberatan ya. Tapi kalau dia guru lagi ngajar terus dia nyisir. Sebenarnya kalau misalnya kalian dalam kondisi rapi rambutnya kan panjang itu nggak akan ada, makanya sisir juga nggak diperluin. Nah, sisir. Kalau kaca boleh nggak Sensei? Waduh, Kayaknya udah ada deh yang besar di sana. iya, udah ada jawabannya. Kaca kita udah banyak. Nah, pokoknya intinya kalau misalnya barang-barang yang bukan pensil, pena, yang nggak ada Hubungannya hubungannya sama untuk pembelajaran. pelajaran, ya Nggak perlu lah. ntar kalau ada razia menjadi hak milik sekolah. Bukan sih, tadi pinjam. Oh, dipinjam buat dikoleksi. Buat dikoleksi, ya. Menambah-nambah koleksi Iya. sekolah ya. Pajangan. Jangan, boleh dilihat kok di ruangan saya ada itunya. Boleh minta satu Tempat-tempatnya. nggak? Oh boleh, nanti temennya marah. Nggak apa-apa, diam-diam aja. Nah, ngomong-ngomong soal rambut tadi kan Sensei, kalau bagi yang cewek kan pakai rok nih Sensei, harus pakai apa nggak Sensei? Legging. Gitu Sensei. Harus minimal berapa nih? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya masalah baju dalam itu kan sebagai perempuan juga untuk menjaga diri kita sendiri gitu. Jadi makanya kalau mau ditanya, oh minimal pendeknya sih gimana? Ya nggak hot pant juga gitu kan. Coba kalau misalnya sebaik-baiknya ya pakailah legging yang sampai dengan Mata kaki. Kalau kaos kaki saja ada nggak berapa panjangnya gitu? Berapa panjangnya mau sampai segini juga boleh. Kalau pendek Sensei? Minimal saja. Pendek juga nggak apa-apa. Kalau segini Sensei? Nih, Kalau kayak gini sih. Tuh itu paling pendek. Iya. pendek. Nah loh, kelihatan nggak kulitnya? Pokoknya bagaimanapun juga ketika kalian berpenampilan, mohon dijaga juga yang namanya kita seorang siswa membawa nama sekolah. Jadi ketika kalian berpenampilan tidak layak sebagai seorang siswa, maka orang akan menganggap image sekolah kita juga Buruk. tidak bagus. Iya, bagus. Sebenarnya baik buruknya sebuah sekolah itu berada di tangan siswanya. Iya, Jadi untuk kalian semua siswa SMA 4 yang mau sekolah kalian dipandang bagus oleh orang, sama-sama kita jaga sekolah kita. Benar banget. Nah lanjut nih tentang tadi ngomong-ngomong tentang kaos kaki, sekarang masalah sepatu lagi nih Sensei. Oh iya, sepatu. Kenapa sepatunya? Aduh, sepatunya boleh gimana pakai high nih? heel nggak, Sen? Aduh. Kalau misalnya pakai high heel untuk ukuran siswa itu kayaknya aksesoris jatuhnya ya. Tapi kalau misalnya untuk sepatu kebutuhan sekolah dominan hitam. Hitam. Jadi kalau misalnya bawahnya ada putih silakan. Tapi kalau misalnya banyak putihnya enggak juga. Tapi kalau untuk bagian atasnya silakan hitam. Nah, kan sekarang lagi tren juga tuh ada sepatu yang kotak-kotak, garis-garis kayak gitu. Berarti nggak boleh. Yang polos aja lah. Nggak boleh. Kadang ada juga gambar pelangi, gambar stiker-stiker gitu. Berarti nggak boleh. Itu aksesoris lagi baru. Berarti harus Bahan- hitam ya Sensei? Hitam. Bahannya boleh apa aja Sensei? Bahannya boleh. Mau kain, mau Kulit boleh. kulit gitu. Waduh, ada ya anak sekolah yang pakai kulit. Siapa tahu ada teman-teman kita yang mau gitu kan. Mungkin Jadi kalau juga misalnya mau Oh, iya. Kayaknya dia sendiri nih. kalau misalnya pakai kulit seperti itu, mungkin orang juga ngelihatnya bukan sebagai standarnya Siswa. anak sekolah ya. Iya. Jadi makanya tolong sesuaikan dengan standarnya seorang siswa. Kalian udah sama-sama besar, jadi sebenarnya harus mulai bisa juga memilih. Kan ini ada peralihan antara SMP ke SMA ya. Cuman di mana di SMA ini kalian udah mulai menuju ke arah dewasa, remaja bukan remaja tanggung lagi, tapi udah menuju ke arah dewasa. Jadi artinya kalian harus bisa memilah mana yang layak untuk seorang siswa dan mana yang enggak untuk seorang siswa. tentang SP. Oh, kalau misalnya Nisa nih Sensei melakukan pelanggaran, terus apa tuh kebijakan dari sekolah Sensei? Apakah diproses? Tentu saja. Nggak bisa langsung lolos tuh. Iya. Jadi kalau misalnya untuk pelanggaran itu tergantung segimana beratnya pelanggaran tersebut. Jadi untuk pelanggaran kita nggak langsung semuanya jatuh ke saya gitu kan, bisa down juga dong kalau misalnya cuma nggak ngerjain PR langsung ke wakil kesiswaan. Wah, Pusing Sensei nanti. Banyak sih.
hampir 1.000 siswa di Iya. kampus. Jadi makanya kalau misalnya untuk pelanggaran untuk yang tahapnya ringan itu biasanya diproses dengan guru dulu. Jika dengan guru sudah diproses beberapa kali nggak bisa juga, maka meningkat lagi nih ke wali kelas. Kalau sudah dengan wali kelas tidak bisa juga, ke BK. Kalau sudah dengan BK tidak ada, nanti akan ada surat peringatan yang pertama. Nah dari BK itu kan sudah, tapi kalau surat perjanjian itu boleh dari awal, dari guru. Yang surat peringatan yang mulainya dari BK. Kemudian nanti dari BK guru wali kelas udah nggak bisa juga, baru jatuhnya ke saya. Tapi kalau dengan saya juga udah nggak mempan juga, ke kepala sekolah. Kalau sudah dengan kepala sekolah nggak mempan juga, mungkin tidak cocok di sekolah kita, maka dikembalikan kepada orang tua. Nah, kayaknya udah cukup ya, Rik, Dan cukup pertanyaan kita untuk hari ini. Ya, buat teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di SMA Negeri 4 ini, khususnya murid-murid baru ya, Sensei. Mari kita patuhi peraturan yang ada di sekolah. Udah dikasih lagi Iya. lembarannya kan, Iya, udah udah lembaran, Betul, dan sudah sampai berulang. yes. Ya, kita patuhi sama-sama. Nah, terima kasih sudah nonton. See you in the next video. Bye.